meminta kekayaan atau praktek-praktek kesugihan. Seperti apa tuh perjanjian? Darah manusia. Acara perjanjiannya dengan. Halo sobat, welcome to my back channel lagi. Balik lagi dengan gua, yaitu Bang Dendi Mulyadia. Buat teman-teman semua dan dimanapun berada, semoga kalian disehatkan selalu, dikarenakan gua akan mengungkap yaitu seputaran kalangan artis yang sekarang lagi geger dan lagi viral ya guys ya. Jadi buat teman-teman semua, terima kasih banyak yang sudah mensupportnya di channelnya Bang Dendi Mulyadia. Jadi buat teman-teman semua, tetap stay tune terus di channelnya Bang Dendi, oke? Dan kali ini gue akan mereaction yaitu yang berjudul Ustadz Hakim bicara dengan sosok Gunung Kawi yang mengincar Ruben. Ternyata Sarwenda sudah paham. Oh. Jadi di reaction ini gue ya dengan konfliknya Sarwenda dan Ruben sekarang jadi lagi ada kemistis. Apa yang membuat Hakim Bawazir ini bicara dengan sosok Gunung Kawi? Sangat misterius sekali ya guys ya. Dan tentunya buat teman-teman semua penasaran, mari kita lanjut eksekusi ke video berikut, oke? Gaskin. Sahabatku dimanapun kalian semua berada, saya beserta kru saat ini kami tepat berada di depan keraton Gunung Kawi yang kerap dijadikan sebagai tempat memohon dan meminta kekayaan atau praktek-praktek kesugihan. Seperti apa tuh perjanjian? Dan jangan lupa juga buat teman-teman semua untuk ngopi ya guys ya, sambil ngopi gitu. Acara perjanjiannya dengan darah manusia. Pesugihan tak naik. Saya tidak bisa spesifikin bentuk rautnya, tapi yang saya hanya fokuskan bagaimana tangannya yang besar dengan darahnya, dan pada saat itu yang saya lihat dia lagi menjilat kayak orang habis selesai makan. Berarti Anda bisa. Dia iso. Dari semua iso. Dari sini kan ada 5 agama. Anda bisa membuka dari 5 agama itu. Setelah iso. Berarti agama Anda apa ini? Makhluk bangsa kami bisa menipu mereka. Oh begitu. Agama mereka yang anut, yang menurut kalian 5. Iso tak wala-walik ya. Masya Allah. Ada orang Cina di sini. Ada sana orang Cina. Sono. Wong bangsa manusia bisa ditipu. Wong bangsa manusia bisa ditipu. Wah, coba. Wong nek sujian niku mboten nate. Nggih. So nek mati mboten gowo. Tur den gritane ning nggih pakan si cara-carane nggih gantu setan. Mboten iso tekan papan. Wong iku nindake sing sak temen-temene mawon. Pokoke Gusti Allah preso wong demen kalih mboten temu. Nggih, Mbak. Jelas lo ramong semua. Sing ora entuk nek jenengan kong kali kong utawa apa meneh nyembah jin kuwi ra entuk. Ruben Onsu kembali menjadi perbincangan setelah muncul mengenai komunikasi gaib Ustadz Hakim Bawazir dengan sosok gaib Gunung Kawi. Kisah ini sontak mengundang rasa penasaran publik karena disebut berkaitan dengan berbagai kejadian misterius yang pernah dialami Ruben Onsu hingga nama Sarwenda disorot warganet. Jadi kalau kita jadi budak setan itu, jadi pas kita meninggal, kita arwahnya nggak ke Allah? Enggak mungkin. Ini tidak bicara literasi agama ya, bicara benernya ya. Di agama Islam dan Kristen tuh menyepakati satu hal, bahwa yang namanya menduakan Allah tuh dilarang dan nggak boleh sama sekali. Nah, orang yang terlibat dalam dunia satanik itu bukan lagi menduakan, udah mencujukan bahkan. Benarkah konflik artis S dan mantan suaminya NO adalah konflik mistis Gunung Kawi? Nah, ini 5 faktanya. Publik mengenal konflik RO dan artis S ini sebagai perceraian biasa ya. Tapi dalam ilmu netizen sendiri, ini ada lapisan yang lebih dalam ya, lapisan yang terhubung dengan Gunung Kawi.
Dan Gunung Kawi ini bukan sekedar tempat wisata ya. Ini adalah salah satu pusat energi terkuat di Nusantara. Di sana itu para peziarah datang untuk ngalap berkah ya. Tapi nggak sedikit juga yang datang untuk meminta dengan imbalan, yaitu tumbal. Oke, saya bedah 5 fakta ya. Kenapa konflik RO dan S ini adalah konflik mistis. Yang pertama, artis S ini pernah ke Gunung Kawi ya, dengan tujuan ritual. Nah, kenapa saya bisa yakin? Karena ini penuturan langsung dari Kuncen-nya. Jadi ini sulit untuk dibantah ya, kecuali Kuncen itu memang berbohong. Tapi, jika dari energinya, ini saya yakin secara hitungan di teknik diri, probabilitasnya di atas 80%. Karena artis S ini memang percaya dengan hal yang klinik dan juga mistis ya. Dalam teknik diri, tempat itu nggak pernah berbohong ya. Gunung Kawi adalah tempat suci dan setiap orang yang datang ke sana itu akan meninggalkan jejak energi. Nah, kalau artis S ini benar-benar hanya syuting, kenapa namanya itu disebut oleh juru kunci? Dan kenapa pada periode yang sama mantan suaminya RO ini mulai sering sakit-sakitan? Dan yang kedua, RO sakit di saat artis S, mantan istrinya, ke Gunung Kawi. Ini fakta yang nggak bisa dibantah ya. RO ini sering sakit saat S ini berada di puncak karirnya. Karena RO ini lahirnya di hari Senin ya, nyatunya 13, angka jiwanya 8. Angka 8 adalah angka pemberi, tapi juga angka korban energi. Dalam teknik diri, ketika seorang suami sakit di tengah kejayaan istri. Nah, jadi seperti itu ya guys, tentang kasusnya yang lagi viral ini hingga menjadi misteri, yaitu yang mantan istrinya Ruben Onsu pernah singgah ke Gunung Kawi ya. Yang dikarenakan alasannya dia syuting gitu kan. Nah, semenjak syutingnya dia ke Gunung Kawi gitu kan, sebagai mantan suaminya yaitu Ruben Onsu itu sering sakit-sakitan gitu kan. Dalam video tersebut dibicarakan kan sesudahnya Sarwenda ke Gunung Kawi gitu. Dan teman-teman pasti tahu tentang sejarahnya Gunung Kawi seperti apa dan misterinya di Gunung Kawi itu apa gitu kan. Dan orang-orang yang berniat ke Gunung Kawi banyak yang jarah juga ke sana gitu kan ya. Nah, jadi kita lanjutkan saja ke videonya, oke? Itu adalah tanda ketidakseimbangan energi. Bukan karena istrinya jahat ya, tapi karena energi keluarga tidak lagi seimbang. Ditambah lagi memang ada ketimpangan. Ditambah lagi ini ada kompor meleduk. Nah, silakan tulis di kolom komentar ya. Siapa kompor meleduk ini yang menyebabkan ketidakseimbangan? Dan ini terjadi ketika salah satu pihak melakukan perjalanan spiritual tanpa melindungi pasangannya. Fakta ketiga, Gunung Kawi adalah pusat energi permintaan. Karena Gunung Kawi bukan tempat biasa. Di sana ada 2 makam keramat ya. Yang Jugo, Kanjeng Kiai Zakaria II, dan Eyang Iman Sujono. Para peziarah datang itu memang banyak tujuannya. Bisa untuk ngalap berkah, ada yang sekedar ziarah, ada yang semedi, ada yang membawa sesajen, bahkan ada yang menginap berhari-hari dan bikin perjanjian goib yang menuntut ketaatan atau tumbal. Nah, dalam niatan serah diri, setiap permintaan besar itu butuh tebusan ya, jadi nggak ada yang gratisan. Nah, bisa berupa waktunya bisa waktu kenyamanan, waktu produktivitas, bahkan kesehatan orang terdekat. Adiknya S ini, W, adalah pintu masuk energi Gunung Kawi. Nah, W ini adalah sosok yang selalu mendampingi artis S di setiap momen pentingnya. Dalam mendidik serah diri, W ini adalah sebagai lawang bagi energi Gunung Kawi. Ini saya cek nih angkanya 7 ya, Neptunnya 17. Ini adalah angka pelindung dan penjaga rahasia. Sekaligus ya, ini sebagai sengkuninya. W ini mungkin bisa sadar, bisa nggak sadar, tapi sepertinya dia sadar dengan tujuannya. Karena saya cek energinya yang dibawa oleh artis S ini dari Gunung Kawi, ini sudah mempengaruhi vibes dan juga aura dari keluarga RO ini ya. Dan ketika RO mulai sakit, W ini justru semakin dekat dengan S ya. Bukan untuk menenangkan, tapi untuk menguatkan. Jadi dia memang berpihak ya ke kakak kandungnya. Tapi selain itu ada juga motif lainnya. Ini tentang konflik ini bakal berakhir ya setelah tumbal lunas. Tapi karena RO ini alhamdulillah ya sudah tutup buku ya dan sudah cerai. Nah, jadi tumbalnya ini nanti akan berbalik. Ini adalah anomali ya. Nah, makanya nanti kita akan lihat
artis S ini akan depresi, akan sakit ya, termasuk orang terdekatnya. Kita lihat dalam beberapa bulan ke depan, karena konflik ini akan berakhir setelah ada pengakuan atau pembayaran tumbal. Ya, jadi kita akan lihat secara bersama-sama ya apa yang akan terjadi pada keluarga S ini. Karena dalam serat kalau tidak, ini utang kudu dibayar sadurunge mati. Nah, nanti kita lihat apakah akan terjadi. Ramainya komentar netizen Indonesia mengenai sosok Sarwenda membuat dirinya geram. Berbagai spekulasi dan opini terus bermunculan di media sosial hingga namanya kembali menjadi sorotan publik. Di tengah derasnya perbincangan tersebut, perhatian juga tertuju pada Lita Gading yang sebelumnya telah angkat bicara mengenai dirinya. Ops, ada yang mau laporin saya nih. Kenapa? Gara-gara KPAI? Iya, harusnya kamu bersyukur anak kamu di cover sama saya supaya tidak dihujat oleh masyarakat atau netizen. Gimana sih? Kalau kamu jadi ibu yang baik, harusnya mikir. Jangan cuma emosi sesaat. Jangan cuma hanya mikirkan kamu dan pacar kamu, gitu loh. Mikirkan mental anak, karena ada di sana terindikasi eksploitasi anak dalam berjualan Anda. Oke? Jangan begitu jadi orang. Masyarakat, netizen udah muak dengan kelakuan kamu. Semakin kamu mengadukan para netizen, itu semakin kamu dihujat dan semakin kamu dibenci. Ingat itu, hati-hati dengan kelakuan kamu. Jangan kesulut emosi dengan apapun yang ada di sosial media. Ingat, kamu harusnya introspeksi diri, memperbaiki diri, karena kelakuan kamu memang salah. Oke? Nah, jadi seperti itu ya guys, video yang gue simak dan gue tonton gitu kan, tentang perseteruannya dari Ruben Onsu dan Sarwenda makin kesini makin panas ya guys ya. Dan tentunya di situ masih ada yang mengompori-mengomporinya ya untuk di kedua belah pihaknya gitu, hingga menjadi misteri sekarang yang merembet ke Gunung Kawi. Dan jadi buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan, tolong komentar yang bijak di sini dan mohon cerna baik-baik, simak baik-baik. Nah, mungkin videonya dari gua segitu dulu aja. See you next time di video-videonya terbaru, dan terima kasih buat yang sudah supportnya di channelnya Bang Dendi Mulyadi. Dan buat teman-teman juga semua, jangan lupa untuk subscribe, like, follow, dan share-nya lagi. Tentunya pantengin terus di video-videonya terbaru dari channelnya Bang Dendi Mulyadi. Oke? Dan kali ini gue akan pamit undur diri dulu. Bila mana ada perkataan gue yang kurang berkenan untuk teman-teman semua, mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekidot. Bye-bye.